Terdapat mitos yang berkembang di masyarakat, apabila pasien sudah mendapatkan insulin, maka akan insulin seterusnya. Apakah betul? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Dr. Ardan, saya dokter spesialis penyakit dalam di RSUP Ciamis. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai diabetes. Jadi, diabetes adalah suatu penyakit yang ditandai dengan peningkatan gula darah di atas normal. Hal ini diakibatkan karena tubuh kita kekurangan hormon insulin ataupun hormon insulin yang tidak peka atau resisten, atau kombinasi dari keduanya. Peningkatan gula darah tersebut secara lama dapat menyebabkan komplikasi kronis yang sering kita lihat, penyakit stroke, penyakit jantung koroner, bahkan luka diabetes. Namun, dalam keadaan tertentu, apabila gula darah terlalu tinggi, dapat menyebabkan komplikasi akut seperti ketoasidosis yang ditandai dengan sesak napas, bahkan penurunan kesadaran. Pertanyaan selanjutnya adalah, bagaimana terapi insulin pada penderita diabetes? Baik, beberapa penderita diabetes memerlukan insulin. Insulin yang disuntikan adalah insulin eksogen yang kerjanya menyerupai atau mirip dengan insulin endogen yang dihasilkan oleh pankreas. Insulin ini diharapkan dapat menurunkan kadar gula darah dengan cara memasukkan gula dalam darah ke dalam intrasel. Insulin secara umum ada dua jenis. Pertama, insulin yang terkait makan, dan insulin yang dikeluarkan terus-menerus. Oleh karena itu, insulin yang disuntikan ada dua jenis. Ada insulin yang disuntikan sebelum makan atau insulin yang disuntikan sepanjang hari. Pertanyaan selanjutnya adalah, kapan penderita diabetes memerlukan insulin? Pertama adalah penderita diabetes yang sudah mendapatkan obat diabetes minum, namun kadar gulanya tidak mencapai target yang diinginkan, maka dokter selanjutnya akan meresepkan insulin. Yang kedua, pasien-pasien yang diperlukan penurunan gula darah dengan cepat, seperti pasien-pasien yang akan menjalani operasi, pasien-pasien dengan infeksi berat, pasien-pasien dengan keadaan stres metabolik, seperti pasien diabetes dengan serangan jantung, pasien diabetes dengan stroke, sehingga diperlukan penurunan insulin dengan cepat. Indikasi selanjutnya adalah pada pasien-pasien diabetes dengan kehamilan, kemudian pasien diabetes dengan gangguan liver dan ginjal yang berat, maka terapi selanjutnya adalah dengan menggunakan insulin. Selanjutnya adalah hal-hal yang harus diperhatikan pada saat pasien diabetes mendapatkan insulin. Pertama adalah pasien tersebut harus mengerti cara suntik insulin. Cara suntik insulin harus di tempat yang benar, seperti di sekitar perut, kemudian di lengan maupun di paha. Yang kedua, pastikan tempat yang akan disuntikan harus bersih. Jadi bisa dibersihkan dengan kapas yang dibasahi dengan air. Jadi tidak harus dengan alkohol. Kemudian yang ketiga, perhatikan komplikasi penyuntikan insulin. Terdapat komplikasi penyuntikan insulin diantaranya adalah hipoglikemi. Apabila pasien diabetes mendapatkan gejala-gejala seperti lemah, kemudian pusing, bergemetaran, bahkan disertai dengan keringat dingin, nah hal itu menunjukkan suatu keadaan komplikasi penyuntikan hipoglikemi. Keadaan hipoglikemi itu ditandai dengan gula darah yang kurang dari 70 mg per desiliter. Apabila terdapat tanda-tanda hipoglikemi, maka segeralah minum air gula. Oke, kemudian ada pertanyaan selanjutnya. Terdapat mitos yang berkembang di masyarakat, apabila pasien sudah mendapatkan insulin, maka akan insulin seterusnya. Apakah betul? Nah, seperti yang dijelaskan tadi, bahwa kadang-kadang kita memberikan insulin untuk menurunkan gula dengan cepat, seperti pada keadaan-keadaan gula tinggi, pada stres metabolik, pada stroke, serangan jantung. Nah, apabila sudah melewati fase akutnya dan pasien masih bisa terkontrol dengan obat, maka dapat dikembalikan lagi ke obat oral. Jadi tidak semua pasien akan mendapatkan insulin seumur hidup. Terapi insulin untuk penderita diabetes bukan akhir dari segalanya. RSUP Ciamis, profesional dan menyenangkan.